Hidupkan lampu taman. Oke, menyalakan lampu taman. Hai pencinta taman, dimanapun berada, kembali bersama saya, Koming Tokyo Landscape. Pada video kali ini, saya akan menampilkan suatu style taman yang sedang ngetren dari karya saya sendiri, taman pakis dan anggrek bergaya hutan tropis yang sangat canggih dengan memakai teknologi yang sudah sangat memadai. Sebuah tantangan untuk saya karena lokasi ini berada di area Kuta Bali, dan secara kebetulan di area ini memiliki permukaan air yang sangat di bawah, hingga 40 meter jauh di bawah. Pada dasarnya hutan pakis dan anggrek idealnya adalah di pegunungan. Tonton saja apa yang saya akan lakukan untuk masalah ini. Taman ini adalah merupakan pekerjaan pada fase 1 yang hanya mengerjakan pada area tengahnya saja. Jadi baru rampung 50%. Di masa mendatang, taman ini akan dipergunakan untuk kegiatan meditasi kelompok atau meditasi individu, retreat, photo shooting, pre-wedding, pesta ulang tahun, nonton film bareng mungkin, atau kegiatan outdoor lainnya. Video ini mengulas dari mulai pembuatan tamannya dari awal, juga mengulas lampu-lampu taman yang high-tech sampai dengan penyiraman otomatis yang sangat canggih dengan teknologi Wi-Fi. Selamat menyaksikan.
Ini adalah lokasi pada awalnya, berupa kebun mangga dan pisang yang sangat tidak teratur. Setelah saya analisa, saya memutuskan untuk membuat konsep landscape desain seperti ini. Hal ini diperoleh dari analisa site yang memiliki kontur cukup beragam dengan naik turunnya leveling tanah. Saya melihat dari 12 pohon mangga yang ada, 4 sangat menarik perhatian saya karena berada persis di tengah lokasi dan pandangan dari arah tersebut sangat baik. Dan dilihat dari arah bangunan dan entrance lokasi ini cukup memiliki komunikasi antar ruang luar yang cukup baik. Jadi saya mulai membentuk tanah sesuai dengan potensi kontur tanah yang ada, sesuai dengan gambar. Saya membongkar gundukan yang ada, memotong kontur tanah, dan memindahkan. Teknik ini biasa disebut cut and fill. Saya menggunakan teknik ini sebaik mungkin agar tidak memerlukan tanah urugan dari luar lokasi. Jadi penyesuaian desain sudah tentu ada karena memerlukan perhitungan yang sangat cermat hingga kontur tanah terbentuk sesuai gambar tanpa kelebihan ataupun kekurangan tanah hasil dari cut and fill itu sendiri. Akhirnya terasering tanah berhasil saya bentuk sesuai konsep landscape design. Terlihat center stage taman sudah mulai terbentuk dan saya pun memasang lapisan plastik di bawah koral pada center stage tersebut. Terlihat kami menanam rumput. Ini memasang plastik pada center stage di bawah koral. Fungsinya agar tanaman liar tidak tumbuh di atas koral. Juga menjamin koral tidak tercampur dengan tanah. Kami mulai menanam pakis dan anggrek hutan. Tentunya kami sudah menyiapkan sistem penyiraman otomatis sebelum menanam semua tanaman ini. Saksikan terus video ini. Saya akan bahas lampu-lampu taman yang canggih dalam menit-menit berikutnya, serta bagaimana sistem kerja penyiraman otomatis yang canggih dengan sistem Wi-Fi. Mari kita saksikan bagaimana keindahan taman ini dari panorama sore hari, petang hari, malam hari. Sambil kita menyalakan api unggun untuk mengusir nyamuk yang mungkin ada pada malam hari. Sebelumnya kita akan bahas lampu-lampu canggih yang digunakan pada taman ini. Semua lampu kita menggunakan lampu-lampu dengan teknologi Wi-Fi ataupun teknologi dengan sinar matahari. Apa saja lampu yang dipakai? Kita menggunakan beberapa lampu panel surya. Ini adalah sebuah lampu
yang berbentuk obor. Nyalanya mirip sekali dengan nyala obor menggunakan panel surya yang otomatis hidup di malam hari. Ini adalah lampu stepping untuk mengarahkan kita berjalan di rumput. Kita juga memakai lampu-lampu kecil yang berbentuk lebah madu, sangat indah bila dipandang di pohon-pohon yang mirip sekali nyala lebah. Di samping itu kita juga menggunakan lampu utama dengan menggunakan lampu Google Smart. Jadi kita sangat mudah untuk menyalakan. Misalnya seperti ini. Hidupkan lampu taman. Oke, menyalakan lampu taman. Matikan lampu taman. Oke, mematikan lampu taman. Kita juga bisa hidupkan secara manual dengan langsung menekan tombol lampu dari HP karena ini tersambung dengan WiFi. Jadi kita bisa hidupkan atau matikan langsung dari HP kita. Atau juga kita bisa bermain dengan warna lampu. Misalnya ini kita set dengan warna putih ya, atau kita bisa juga rubah dengan warna kuning seperti ini, atau malah kita bisa bebas menentukan warna sesuai dengan selera kita, hampir tak terbatas. Misalnya di sini saya coba dengan warna biru yang cukup unik, saya pikir. Ini adalah pemandangan taman kita pada sore hari menjelang petang. Kita sedang menyiapkan api unggun yang tentu saja dapat menaikkan suasana hati kita pada malam hari, sehingga akan terlihat sangat romantik. Selain itu, api unggun juga bisa mengusir nyamuk yang mungkin saja ada pada taman-taman bergaya hutan seperti ini. Pada malam hari, suasana seperti ini sangat romantik apabila kita mengobrol sambil membakar jagung, kentang, ataupun yang lainnya. Kita bisa juga berkemah, misalnya menikmati pemandangan bintang-bintang di langit dengan panorama hutan seperti ini. Seakan-akan kita sedang berada di pegunungan. Padahal lokasi taman kita ini adalah di Kuta, Bali. Sesuai dengan konsep di awal, kita juga akan memanfaatkan taman ini sebagai tempat meditasi, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Pada malam hari kita bisa memakai kelambu meditasi agar tidak terganggu oleh nyamuk. Banyak sekali spot area yang memungkinkan dan sangat layak untuk bermeditasi di malam hari pada taman ini. Juga karena lokasinya terletak agak jauh dari pemukiman, yang kanan, kiri, dan di belakang kebun ini masihlah hutan. Kita bisa bermeditasi di bawah pohon, di atas rumput, ataupun berkelompok di dalam lingkaran sambil menghangatkan badan pada api di dalam lingkaran. Saksikan saja terus video ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyiraman yang canggih yang didesain pada kebun ini.
Karena di lokasi ini permukaan air tanah sangat jauh di bawah, melebihi dari 40 meter, itu pun sumber air yang tertampung di dalamnya sangat kecil. Jadi saya putuskan menggunakan air dari sungai yang berada di bawah. Saya menggunakan 2 pompa air, satu saya letakkan di dasar sungai dan satunya lagi di pertengahan taman. Satu pompa di bawah sungai berfungsi menghisap air dan satu pompa lagi mendorongnya ke sistem penyiraman. Kedua pompa ini sudah menggunakan sistem otomatis yang sangat baik. Sistem penyiraman saya sudah cukup canggih karena sudah terhubung internet via WiFi dengan aplikasi Google Smart. Sistem ini dapat dikendalikan dari jarak jauh dan juga bisa diprogram timernya dengan mudah. Semua bisa dikerjakan hanya dengan menggunakan sebuah HP. Untuk menghidupkan penyiraman ini, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah langsung menekan tombol on-off pada aplikasi. Kedua dengan menggunakan Google Assistant dengan perintah suara. Dan yang ketiga adalah dengan menyeting timer pada aplikasi. Dengan alasan penghematan listrik, saya menggunakan pompa yang tidak terlalu besar. Dengan demikian, saya membagi area penyiraman ini menjadi 7 grup. Karena area yang perlu disiram adalah seluas 1200 meter persegi atau 12 are. Masing-masing grup menyiram hampir seluas 200 meter persegi. Saya memilih menggunakan sprinkler yang radius siramannya cukup besar. Di sini saya memilih menggunakan sprinkler jenis pertanian karena sangat murah dan jangkauan yang cukup luas. Jangkauan jari-jari penyiramannya adalah 6 meter. Jadi total area yang bisa disiram adalah seluas 12 meter. Sengaja saya meletakkannya di atas pohon mangga. Selain menyiram pakis-pakis dan anggrek-anggrek di pohon, sprinkler ini juga menyiram semak-semak rumput di bawahnya. Jadi akan sangat efektif sekali dalam penggunaan airnya. Di samping menggunakan sprinkler biasa, saya juga menggunakan micro sprinkler pada area semak dan tanaman gantung. Micro sprinkler juga efektif digunakan untuk koreksi dari area yang tidak terkena penyiraman. Karena kami menggunakan pakis-pakis dan anggrek hutan yang kelembabannya di habitatnya sangatlah tinggi dan tetap harus dijaga. Terkadang saya harus mengeset timer 2 kali penyiraman, terutama pada musim kemarau. Saat musim hujan, aplikasi dari Google Smart yang terhubung pada penyiraman bisa mendeteksi adanya hujan, dan aplikasi mematikan penyiraman pada hari itu. Hal itu bisa disetting karena Google Smart langsung terhubung dengan aplikasi cuaca dari Google. Beruntung sekali jika menggunakan anggrek-anggrek spesies dari hutan. Anggrek-anggrek spesies dari hutan sudah teruji dan sudah dibentuk sedemikian rupa oleh alam. Mereka tercipta oleh alam itu sendiri. Jadi mereka sangatlah kuat, berbeda dibanding dengan anggrek-anggrek yang dibuat oleh pabrik. Anggrek-anggrek pabrik memerlukan perawatan yang sangat khusus dan berbeda-beda. Namun sayang, anggrek hutan hanya berbunga setahun sekali, mengikuti irama iklim tahunan. Pada taman ini dengan sangat terpaksa, saya tidak memasang sprinkler jenis pop-up di atas rumput yang biasanya hanya muncul saat penyiraman sedang bekerja. Hal ini karena alasan penghematan listrik. Karena sistem pop-up tersebut memerlukan tekanan yang cukup tinggi, jadi memerlukan pompa yang cukup besar hingga listrik pun menjadi cukup besar. Sebaliknya, saya memasang sistem sprinkler pertanian karena lebih efisien dalam penggunaan tekanan pompa. Namun saya tetap berusaha untuk menyembunyikan sprinkler tersebut yang terpasang pada area rumput. Terlihat di sini beberapa sprinkler yang tinggi sudah tercover dengan anggrek hutan. Tetaplah bersama saya,
tetap menonton video-video saya ini, jangan lupa untuk di-subscribe, karena informasi dari saya terus akan berlanjut. Terima kasih.